masyarakat itu nggak apa-apa ke sana. Memang tugas masyarakat. Wah, masyarakatnya memang tugas awaknya turak-turak. Man DPRI dengan DPD pupuk turak dia. Punya nanggroh hana lampu, nanggroh internet, data, arsip, tape. Memang awaknya mungkin syarat harus reses dulu untuk cok peng nyan kan hanjut harus jak kapelah. Cuma jangan menjadi ya minta pencitraan lah ke dia. Ikutnya kaji ke dewa. Kedua ide senayan ngapain lagi butuh pencitraan? Ngapain lagi butuh validasi? Hampir 20 tahun persepsi itu salah. Kan? Karena selama ini ketika kita ke Jakarta, orang Jakarta bilang ya undang-undang Aceh. Orang di parlemen Aceh, DPR RI juga bilang itu undang-undang Aceh. Hah? Emang Aceh ini udah merdeka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan PTM dimanapun berada menumpuk dengan lentuan Indah Rastika Sari di episode ke-89 tahun kelima Kamis 26 Juni 2025. Yang belum subscribe silahkan komen-komen yang positif dan bagikan kepada semua. Dengan Kak Farah dengan tema khas PTM Aceh gejolak pasca geng Solo rampas 4 pulau di Singkil. Assalamualaikum Kak Farah. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Sabar. Nyokot trip Kak. Sabar. Mehut merempak ngeron alhamdulillah Pak PTM Kak. Bertemu apa namanya? Netizen di medsos biasanya melihat biasa, Anda. Lon ankun netizen mekizen. Oh mekizen. Kada sira mekizen. Itu Mekizen. Kamara, ini bere ya. Nyorone nasi Mbak medsos ni pegabahnya. Lagi-lagi ibarat menyuruh Aceh kun hoya rame kena tinggal. Oh kena tinggal hoya mururun kena kita juga. Memang kebiasaan orang Aceh ya dapat. Wajib jago jadanya. Puhom ina. Anak-anak merempok padu dang pejade. Okey. Lihatnya hom malam dina. Memang kalau kata orang Aceh. Kata orang Aceh. Kamera gimana? Pulaunya. Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Panjang, Pulau Mangkir Ubi Gadang. Kiban rorona. Kiban pegatannya kan ahli pulau. Tapi anak puci, jika kalian versi hukum ya. Mungkin kalau bicara hukum-hukum udah banyak yang bicara kan. Bicara geografis, bicara sosiologis, bisa bicara sejarah kan cukup leka. Mungkin hari ini kita coba lihat dari hukum internasional aja. Oh, yang menarik hukum internasional. Nya kau bahas dong Mbak Facebook, Mbak medsos kan. Karena bahas dongnya khusus Mbak PTM kan? Khusus Mbak PTM. Oke. Jadi ada kita lihat dari perspektif Undang-Undang Laut Internasional ya, UN Clause, United Nations Convention on Law of the Sea. Di Undang-Undang Laut itu disebutkan setiap pulau itu kan ada batasan laut ya. Batasan laut itu ada yang dari bibir pantai sampai 12 mil. Kemudian ada tambahannya menjadi 24 mil. Kemudian ada tambahan lagi itu ZEE, zona ekonomi eksklusif, sampai ke 200 mil. Nah, kepemilikan daripada batas laut ini menentukan kedaulatan maritim sebuah daerah. Dia berhak mengeksploitasi dan mengeksplorasi wilayah tersebut. Nah, kalau kita lihat dari sejarah, kemudian dari data-data yang ada ya, menurut sumber dari pemerintah Aceh sendiri, ketiga laut ini masuk ke dalam wilayah 12 mil laut milik Aceh dari bibir pantai lautnya. Nah, yang satu lagi itu kan ada Lipan namanya. Ini harus kita baca kembali dalam Undang-Undang Internasional apa yang disebutkan, karena ini dia berada dalam posisi timbul tenggelam. Kadang dia muncul, kadang enggak. Nah, ini belum bisa sepenuhnya itu dimasukkan ke dalam 4 pulau ini yang sudah pasti kan. Nah, dalam hal ini Mendagri itu punya hak dia mengatur atau menertibkan setiap pulau dalam wilayah kedaulatan negaranya. Misalnya seperti hari ini Mendagri mengeluarkan itu hak administrasi dia. Berarti kebetulan lah Mendagrinya. Selama ini harus di nata garis bawah selama itu tidak melanggar kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang internasional dan tidak melanggar hak-hak
otonomi khusus jika di negara tersebut ada wilayah otonomi khusus seperti di Aceh hari ini. Berarti kamu melanggar lah. Kalau sudah melanggar, maka harus di stop atau dievaluasi kembali. Itu kan di dalam Undang-Undang Internasional Laut, kan? Nah, seterusnya kita nggak salah misalnya seperti Prof. Yusri bilang, di dalam perjanjian Helsinki, batas laut itu kan nggak, batas 4 pulau ya, bukan termasuk batas laut itu nggak diatur. Batas pulau itu nggak diatur, itu nggak salah, Prof. Benar sekali. Cuman hari ini kita juga perlu melihat setelah kita pulang dari perundingan Helsinki itu, kewajiban pertama yang ditugaskan kepada kita adalah membentuk atau merumuskan UUPA, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, kan itu dia amanat MUI Helsinki. Nah, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu kan sudah disebutkan lagi bahwasanya 12 mil laut dari bibir pantai Aceh, itu Aceh berhak mengelola semuanya, sumber daya alam yang ada di laut itu. Ini kan selaras dengan apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Internasional tentang Laut tadi, di pasal 131 kalau saya nggak salah, di Undang-Undang Internasional. Jadi kan selaras nih. Punya dalam UUPA yang disebutkan internasional juga seperti itu. Saya nggak mengulang persoalan, misalnya ada Rudini dulu yang bicara tentang mahkamah apa, udah diselesaikan tahun 59. Artinya selaras lah. Selaras lah itu kan. Kita bicara, karena belum ada saya lihat yang bicara tentang hukum laut internasional ini. Jadi kan kita kacara-cara ngawaknya, netizen nanya pi kacareng kan. Jadi hana pegah sebenarnya masalah peraturannya. Nah, selama ini sudah melanggar, maka solusinya apa? Berhenti atau dievaluasi kembali. Sebenarnya nggak perlu merebut, itu punya kita sendiri kan. Punya sendiri apa yang direbut? Punya orang yang harus direbut kan itu. Jadi ada pemaknaan merebutnya katalah baru undangnya mana. Yang mana kita lagi mau lempegak, secara histori ada kita kan? Secara undang-undang ada kita Mandum ada kita Jadi anak possession. Possession hak. Katanya, santai mentang. Santai mentang. Orangnya tinggal jauh Jakarta. Lagi kain muhai karena ketika sudah ada persoalan seperti ini kan bagusnya kan mediasi. Kita pemilik pergi layangkan surat keberatan. Bahwasanya ini milik kami ingin mempertanyakan. Jadi terus ke dia singo, kenapa yang panjang tanya mentang? Kok kecok dah lu? Kau mentang tanya lagi. Maki banci ke ketua DPRD sumu ke enggak pertahankan kan gimana menurut Rona ni lagi DPRD sumu kayak pegah pertahankan. Jadi koknya mungkin kalau baca data. Buka di awak DPRA nanya pegah apa kak? DPRA seperti saya bilang tadi, kalaupun mereka bicara kan nggak selesai juga. Artinya lah statement untuk ya. Sejauh ini nggak ada statement. Ya tinggal ijak mentang. Jadi awaknya mungkin tinggal tanya mentang lagi lo pegah. Hai kepuk kecok dah lo. Kamu mentang santai. Jadi apa yang perlu diributkan? Toh ini milik kita sendiri. Semua milik kita. Jadi kan gedebang-gedebung karena perlecit karena ada kondisi lain di belakang ini semua. Itu harus kita perhatikan. Nyampur itu harus dipertanyakan. Kenapa peraturan ini enggak dikeluarkan di Januari kemarin? Kenapa harus saat ini ketika revisi UUPA kita sudah masuk ke DPR RI sana? Katanya ini ketika dana otsus kita ini masih dalam gonjang-ganjing, kan? Hampir-hampir mendekati masa kadaluarsa. Ketika APBA kita itu harus kita masukkan 2 bulan lagi ke Mendagri sana. Yang tajak punani APBA bahkan tu yang tak uronnya tak kena. Okey. Yang kibar masuk uronnya kibar ni implikasinya ya horah. Versi kapara horah aja. Ketika ada gonjang-ganjing ini, tak perlu dipertanyakan putra maksud mandumnya. Akan tanya harus terpancing dengan kondisi itu. Siapa yang bermain? Kan yang pertanyaan kedekatan emosional seseorang itu tidak selamanya membawa dampak positif kepada orang tersebut. Hai katakanlah mesti leung ndon adik adu. Ndon cok dalon, nek mbak lon, mesti lagi Prabowo ndek mbak Mualim. Hai Mualim dan nyonya kan saudara. Tak kan lagi saudara kandung kapi lah belum betul. Gimana pegah dan nyonya ada mangat. Dan nek kun bek ana mangat saudara tu. Hantar kun bek. Tak masalah lom. Jadi ini sudah mulai memainkan yang namanya psikologi. Ya, yang kata psikologi yang menarik Ron. Sudah masuk ke dalam penjajahan dengan cara memainkan psikologi. Ini prediksi Ron nggak kenal lah. Lo nggak kenal, urung home.
semoga Apa saya yakin tak Ron lagi. Oh nya sangke pemainnya nanti. katakanlah kondisi ini, kan? Akhirnya menurut Lon kan, semoga tidak seperti itu. Semoga Prabowo memang ikhlas dia terhadap Aceh ini. Prabowo memang ingin menjaga perdamaian Aceh ini. Nah, padahal isu 4 pulau ini cuma persoalan administratif. Kenapa kemudian menjadi bahan politik? Kayak itu menjadi pertanyaan. Kalau tidak ada hal lain yang memang sedang dikondisikan, nah, kita nggak tahu nih siapa yang kondisikan. So agen dilikutnya, karena ada so agen dia hendak soal. So ada agen. Yang pasti Ronyona yang pegang. Buat pulaunya, pegang. Nah, gas. Candang ya ada mineral, makanya gas. diperebutkan. Itu direncit. Urang dalam pulaunya, kan? Saput dah. Kepuma rebut-rebut. Kemudian itu timbul urang pegang nagas nanyo. Cuma yang saya tahu di dalam data, di situ belum ada apa-apa. Seperti Pak JK bilang, belum ada apa-apa. Mualim kenanya lagi-lagi ada aman. Mualim juga mungkin dibisik. Oh. Kan? Ada yang bisik yang talak. Yang bisik Mualim dia kan mungkin didengar-dengar aja. Dan kemudian kan bicara kemarin itu di di berarti menurut Ron Hana pelantikan wali kota kan? Sabang. Yang kan gepegaknya bercanda tapi jino harus hati-hati karena gepegak Pak Ujogi halikunya. Jadi harus dilihat yang terakhir beliau bilang aja itu bercanda, hati-hati bantu bercanda dianggap kan? Nah, closing statement-nya. Jadi Nyan, seperti JK bilang belum ada, cuma hari ini sudah mulai diseismik. Nah, itu yang perlu itu nggak kita bantah, sudah mulai diseismik. Yang ada cadangannya itu kan di Blok Oswa, kan onshore West Aceh, di Blok Singkil. Terus ada di Onwa, onshore West North Aceh, di Melabu, Blok Singkil dan Blok Melabu. Itu ada cadangan hidrokarbonnya, minyaknya sampai 196 MBTQ atau berarti intinya kon kenal lah Raji. Cuman dekat dia. Iya. Dekat karena jarak aja dekat pada pegang. Kita nggak tahu nanti setelah diseismik di sana tiba-tiba ada. Karena nyokan toh. Mungkin bisa jadi mereka mengejar itu. Kadang tuh naik culok orang naliko. Oh, malah depu dan nyokan. Cuma sampai orangnya nyahana. Nah, kan menjadi aneh. Nggak ada apa-apa. Urang dan sapuhan, kenapa ini menjadi polemik? Yang kemudian menjadi membesar seperti saat ini, apa di dalam itu? Man pegah cina, luna nonton ya. Bak medsos pegah puri-uri bak lamposo. Mesti gimana menurut Ron? Gimana geri-geri bak lamposo? Berarti hana perle awak-awak Forbes sejak kena nak? Menurut lo kan? Masyarakat itu nggak apa-apa ke sana. Memang tugas masyarakat. Bahi uroh le KPA Singkil ini. Emang yang tugas awaknya. Awaknya main surat-surat, mahasiswa, masyarakatnya memang tugas awaknya surat-surat. Man DPRI dengan DPD buat surat gede. Buat surat gede, cici tu fikir le. Kan ngekalan cip pukiban jejak-jejak. Hai, punya nangkroh hana lampu. Nangkroh internet, data, arsip, tape. Memang awaknya mungkin syarat harus reses dulu untuk cok peng nyan kan hanjut. Harus jak ke apalah. Cuma jangan menjadi ya minta pencitraan lah gede. Lagi-lagi punah ni. Punah yang babak mesosnya nah. Konten kreator. Konten kreator. Jadi jangan ambil alih jadi konten kreator lah kan. Barangnya mendang. Kamu mendang anak putnya anak jobnya. Awaknya pipu buat surat-surat gede nyanyi. Jadi ada pencitraan politik. Menurut Ron. Jadi punya perlihat surat-surat lah DPR RI gede. Dalam parlemen awaknya perlihat surat. Lagi kondisi surat deh, tipe apa dalam parlemen? Coba lagi itu ke ketua DPR, kan bisa nggak bikin rapat dengan pendapat? Cuma katalah kecuali Prabowo. Jadi kalau pegang, Tungku Cage, Aji Umar, Ibu Darwati, Bang Nasir Jamil, Lingkup Pulau, Lingkup Pulau, Gejak Mualim kebisik sebagai punya Prabowo, selanjutnya selesai. Berarti selesai lah nanti Pak Prabowo insyaAllah selesai. Katanya tak harap DPD dengan DPRI pegah malam parlemen tadi. Jadi pegah babak media lagi nyo. Babak media nyo ilang picit lang pegah babak media. Mak medianya putra je naji acok kesimpulan keputusan. Tahan je pegah malam parlemen. Cuma apa yang dia omongkan di parlemen direkam tak masalah. Itulah dia pencitraannya. Kemudian
Ati anak perleja menurun, anak perleja. Ya kalau mentang ti kalau bek pegah bawa oi ya wah nya melang parlemen dalam parlemen nyot kamu coy singkil nyo kamu bangenon hai ke ilam parlemen. Cini pegah banyo cip ki bandep laku nya rekam. Iya, kan tiga lom ji nyaci ka ngene pehtem ngen awak DPR DPD. Ya. Nyan memang orang kagedu lah pegah kabere ho do kamu du. Jadi menurut Ron lagi kan orang yang kagak lakukan ya Kak Farah. Anak pun lakukan aja. Enam daleh. Dan Ron yakin lah. Cuman benar menteng. Ikutnya kaji ke dewa. Kagak dua ide senayan. Ngapain lagi butuh pencitraan? Ngapain lagi butuh validasi? Cuma orangnya yang harus diketahui bersama oleh Republik itu juga bahwasanya hari ini UUPA Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu bukan punya Aceh. Kau buat Aceh? Bukan punya Aceh UPA itu. Yang buat Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu Republik. Untuk mengatur kewenangan Aceh. Jadi ketika ada yang bilang UUPA milik Aceh, ini salah. Jadi hampir 20 tahun persepsi itu salah. Kan? Karena selama ini ketika kita ke Jakarta, orang Jakarta bilang, ya undang-undang Aceh. Orang di parlemen Aceh, DPR Arek juga bilang, itu undang-undang Aceh. Tapi menarik Kak, UPA OSUS mun pegahkannya arah di hol yang Ron. Kan kamu yang baca, tanya ho. Jadi lu dengar leh pegahnya UPA-nya kan. Jadi ketika nyota pegah, jangan ganggu Aceh karena di UPA begini-gini. Jadi orang-orang di Jakarta itu berpikir, ya undang-undang Aceh salah. Enggak, Jakarta itu enggak mengkhianati Aceh. Jakarta itu mengkhianati diri sendiri. Undang-undang Roy khianati ji. Itu tertulis jelas tuh, Undang-Undang Pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Aceh. Kewenangan tentang Aceh. Jadinya ke undang-undang Aceh. Jadi awaknya yang pegot. Jadi ketika orangnya dia bawa-bawa, awaknya bawa-bawa raro-raro. Matra pemerintahan Aceh. Apa Jakarta. Nah, ketika hari ini mereka bilang itu undang-undang Aceh. Hah? Emang Aceh ini udah merdeka? Kayak itu pertanyaannya. Kalau mereka bilang itu undang-undang Aceh, secara nggak langsung kau mengakui kedaulatan Aceh. Mengakui Aceh sudah merdeka. Kan? Kayak itu intinya. Jadi selama ini ketika mereka menganggap UPA itu nggak bisa dipakai karena itu punya Aceh, mereka secara nggak langsung de jure itu mengakui bahwasanya Aceh merdeka, kan? Nah kalau misalnya nanti nggak mau diselesaikan dengan UPA, dikatakan itu nggak apa-apa, macam-macam alasan nggak bisa dilihat UPA, katakan yang bilang kok puji kepegat, puji kepegat UPA-nya kayak waktu Aceh nggak UPA, kan jadinya aneh kan? Mereka buat sendiri, mereka kangkangi sendiri, mereka habis pegat, hanai permun. Jadi ini kayak mana ini Indonesia ini terhadap Aceh? Kemana aja? Aceh ini sudah sangat patuh dia. Kira-kira misalnya nggak sanggup di permun, ya lepas saja, bukan ke hektar. Punya pegah kacau begana begini kan? Boleh undang. Nuron ya? Tanya, berapa tuh aturan? Saya berapa tuh aturan Acehnya? Kita begitu dikasih UPA, selalu kita memakai UPA dalam segala rujukan permasalahan di Aceh. Nggak pernah meleset, bahkan undang-undang lain pun kita cenderung abai. Hanya memakai UPA. Sebegitu patuhnya orang Aceh ini terhadap undang-undang pemerintahan Aceh yang diberikan oleh Republik Indonesia. Dan saya nggak, mungkin orang Aceh anak depu cinya. Ada Indonesia, kita dok. Ya kan? Yang kondisi jironya. Sangat patuh. Bokak, tak balik bunuh kak. Cuka pegah bunuh, kan nyo na isu-isu lain yo yang kemudian kamu dah baca lah bunuh otsu dan sebagainya. Pakken hana awai tu nah. Ini parah haji menurut orang. Deal politik nanti. Jadi nanti bisa jadi kalau isu 4 pulau ini dilanjutkan, nanti lama jadi pegang tu. Kawakah kacau pulau pu UPA. Pilih. Kacau UPA pu pulau. Pulau pu otsus. Otsus pu PPA. Kan bisa jadi barang-barang tawar-penawar mereka. Katanya ini deal politik. Deal politik yang akan ditawar. Semoga itu nggak terjadi. Katanya lo pegang. Nah, karena ini sudah seperti ini kondisinya, sebenarnya ini menjadi ruang sangat besar bagi DPRA dan pemerintah Aceh untuk menggolkan revisi UPA. Ini pengalaman. Jadi mereka ini momentum nih. Ini momentum melihat kita nggak merevisi UPA. Ada poin-poin itu tertulis dalam UPA, misalnya 12 mil laut, itu sudah tertulis saja bisa dikangkangi kembali.
kemudian cerita di pulau ya. Apalagi kalau kita tidak memasukkan secara utuh tentang hal itu. Jadi ini momentum masuk sebenarnya. Ini momentum paling bagus untuk masuk merevisi UPA. Menurut Lon, diamkan saja dulu 4 pulau itu. Oh, boleh. Diam dulu. Diam dulu sampai 2 tahun kemudian atau setahun lah. Setelah UPA clear, itu bisa kita masukkan melalui poin-poin yang ada di dalam UPA. Itu menurut saya ya. Jadi nggak perlu ada yang namanya negosiasi, mediasi, nggak perlu apa-apa, nggak perlu bertemu presiden tentang 4 pulau ini. Diamkan saja, mainkan melalui celah UPA nanti. Celah revisi UPA. Itu menurut saya. Saya nggak tahu politisi di Jakarta, DPRI, DPD, kiban pikirannya. Yang pikiran Lon. Yang versi Kak. Versi Lon. Kamu pilih. Jadi diamkan saja. Jadi ada hal yang memang harus kita dobrak, ada hal yang memang harus kita hentikan sejenak gitu kan. Bukan berarti mundur selangkah untuk maju beberapa langkah kan ya Ji. Jadi ya strategi lah. Ya, menyalon orangnya lempeng, menyalon yang negosiasi. Saya bilang hentikan dulu ini. Stop persoalan pulau. Diamkan dulu. Kita tunggu evaluasi dan segala macam sambil menyiapkan data-data yang ada. Maka kedepankan dulu rumusan atau evaluasi revisi UPA-nya. Nanti di sana kita bisa masukkan. Ini kan pengalaman semua nih. Ini bisa menjadi alasan konkret bagi kita kenapa UPA kemudian harus dirubah dan direvisi seutuhnya. Ini jadi momentum. Ini kita pegah batas lautan yang harus dimasukkan semua pulau yang ada 200 sekian pulau misalnya. Di sana kemudian batas laut kita yang kemarin hanya 12 mil kita minta sampai 24 mil bisa dimasukkan ke sana. Kemudian kita bicara tentang migas kita. Mandum kita pertama tentang dana OSUS kita. Mandum tiga juga. Jadi ketika UPA itu selesai, laut pun akan selesai, pulau akan selesai dengan sendirinya. Kita mau dalam berkas UPA. Mandum inan. Oke, mama beres ini udah pegabah. Kem-kem aja. Kem-kem kan. Nah solusi kan. Nah solusi. Oke, kayaknya waktunya terbatas kan. Tapi terakhir menarik closing statement sekaligus untuk tentang geng Solo. Akibat pendapat Ron sekaligus silakan. Saya geng Solo itu nggak bisa saya komentari karena datanya nggak ada. Jadi kita bicara nggak ada data kok nanti kenapa kan nggak jelas. Tanya orang naik pula. Tapi habat tidak sesuai data mengkhianati ilmu yang ada. Benar je. Cuma menyatakan hadiah Jokowi, hadiah ini, hadiah itu terhadap Upenai kan. Kita nggak tahu juga itu. Saya nggak yakin tentang itu. Saya nggak yakin. Jadi hari ini jangan memunculkan kisruh antara Medan dengan Aceh. Karena yang berpolemik ini sebenarnya bukan Aceh dan Medan, tapi Jakarta. Jakarta yang punya kepentingan bagaimana ada hal tertentu yang mereka inginkan sebenarnya. Karena orangnya kan di Kalen. Kayaknya potensi yang bisa diambil kisruhnya itu di Aceh. Jadi Aceh lain bangkit Aceh rumbungo dari jamun jagian bangkit daerah lain hai gitu kan. Jadi ini bukan persoalan Aceh dengan Sumatera. Kalau dia ikut pusat lepas ya lepas, pusat ambil yang ambil. Jadi awaknya kayak ikut pusat. Jadi ketika dia sudah memberi statement seperti itu, jika sadar diri cid. Ini bukan kewenangan dia. Jadi kemarin ketika dia datang ke Banda Aceh itu salah besar sebenarnya karena memang bukan kewenangan dia. Jadi ketika Mualim meninggalkan ya wajar. Urusan jihan yang berdebit keputusan Mendagri. Jadi cuma terima mentang urusan jih mah. Harusnya urusan Mendagri di sana kan. Dia ada hubungan lah jijak yang ngengeng Solonya. Kan bahagian ke menantu Jokowi sih Kak. Dalam urusan politik terkadang hubungan darah bisa diabaikan. Ada tepunya putra. Ada lagi saudara bunuh anak korelasi je ya. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak kan. Ada tepunya karena kasus ini kan sudah terjadi di 2008 ya. Waktu itu dia kan belum jadi gubernur. 2008 dia kan belum jadi gubernur. Sama dengan Mualim hari ini. 2008 belum jadi gubernur Mualim. Nah, hari ini seandainya waktu kemarin itu bukan Mualim gubernur, nggak akan seheboh ini juga kasus pulau ini. Kenapa bisa heboh? Karena orang ini kan melihat Mualim sosok yang hanjut kerja, Mualim bangai, Mualim ngut, kan dalam pikiran orang. Maka jadi pikir orang, bang geduk Mualim pulau-pulau gada.
Padahal ini Kisruh Pulau kan dari 2008. Ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Gubernur 2009. Agaknya hanya dicek-cek data yang diterbit oleh dinas terkait sehingga berubah itu dari koordinat 2008, 2009 berubah. Nah, ketika beliau maju lagi di gubernur di 2018, ini ada upaya untuk memperbaiki. Beliau kan menyurati lagi Mendagri, meminta koordinatnya disamakan kembali di tahun seperti tahun 2008. Ternyata habis itu kan ditangkap. Kahanale selesainya. Ini kesalahan siapa kalau mau cari kesalahan? Kesalahan mualim kan bukan? Jadi mualim lotnyo lagi urung rah gop. Kondisi mualim lotnyo. Bukan membela mualim kan, tapi memang seperti itu kondisinya. Seandainya kemarin yang menang itu Ombus bukan mualim, nggak akan seheboh ini. Nggak akan seheboh ini. Tapi betul lah, bela gubernur doh reka nyurai Medannya mbak medsos soalnya hanya bela Bobi. Kembalikan Pulau Aceh. Yang tujuan mendesak mualim sebenarnya. Makanya saya bilang lagi, mualim kalau bisa diamkan saja pulau ini. Kisruh Pulau diamkan saja. Kalaupun mualim datang nanti ini kondisinya akan bahaya lagi. Karena memang digiring mualim itu untuk menjadi orang yang tidak bisa bekerja apa-apa di Aceh ini. Tapi sudah ada jadwalnya Kak, sudah akan bertemu nanti dengan seluruhnya lah diharapkan bertemu. Kabarnya cukup luar biasa. Insyaallah nawate ada diskusi lo. Kenili closing statement singkat Kak, silakan. Udah pegangan sih. Versi Ron silakan. Versi Lon. Jakarta itu harus melihat UUPA itu milik mereka. Bukan milik Aceh. Itu undang-undang pemerintahan Republik Indonesia yang diberikan untuk Aceh. Jangan pernah bilang UPA itu milik Aceh. Itu ya. Kalau hari ini, selama ini, Jakarta itu bilang UPA itu punya Aceh, secara nggak langsung, Jakarta itu sudah mengakui kedaulatan Aceh. Aceh sudah merdeka. Mambek bengeh-bengeh, dari tegah Aceh merdeka, bengeh lo. Viral loh. Cukup aktivis perempuan terima kasih Wateji. Insyaallah nama kita diskusi lom. Sehat-sehat Kak. Sehat. Oke, terima kasih rekan PTM. Insyaallah merumpok dengan Tuan Indra Kasari. Belum pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.